أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Mungkinkah berdamai dengan diri? Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Ustadz Muhammad Nur Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Amin. Untuk itu kepada Ustadz dipersilahkan Ustadz. Ya, makasih banyak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nama ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga sehat-sehat selalu. Insya Allah pagi hari ini kita berdiskusi dengan satu tema penting yang akhir-akhir ini, khususnya pandemi dan pasca pandemi, tema ini semakin menguat. Bagaimana kita punya kemampuan untuk berdamai dengan diri. Memang agak terlihat aneh ya, kok bisa tema ini muncul, kok bisa kita berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita menyadari bahwa memang kita punya lapisan-lapisan ya di dalam diri. Mungkin ada yang tahu hanya dua gitu, hanya kita punya tubuh dan punya roh. Tapi secara garis besar kita punya tiga lapisan di dalam diri. Ada tubuh yang lapisan luarnya, kemudian batinnya disebut dengan nafs, lalu kemudian yang paling batin disebut dengan roh. Kalau biasanya kita melihat hanya dua ya, hanya tubuh dan roh, tapi di tengah-tengahnya ada disebut dengan nafs. Nah, sama dengan dunia alam semesta, maksud saya, alam semesta itu ada dunia, kemudian kita mengenal ada alam barzah, kemudian kita juga mengenal ada alam ruh. Di alam semesta ini setidaknya ada tiga tingkatan, dunia, barzah, dan ruh, dan kita juga punya tiga lapisan tingkatan, tubuh, nafs, dan ruh. Ini sebagai sebuah pendahuluan, nanti saya minta bantuan untuk share slide tentang saya meminjam satu ghazal yang indah dari Jalaluddin Rumi yang mengajarkan kita dari ghazal ini bagaimana berdamai dengan diri kita. Dan sebelum saya masuk menjelaskan tentang ghazal ini, tadi saya mengawali bahwa ada satu kata dalam akhlak Islam yang disebut dengan sidq, jujur. Nah, jujur ini biasanya kita melihatnya itu hanya sesuatu yang tutur ya, bersifat tutur, lalu atau jujur ini berkait dengan perkataan. Umumnya kita menyematkan itu dengan perkataan, kata-kata yang jujur atau bertindak dengan jujur. Biasanya kita hanya melihat itu, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya kita tahu kita di dalam diri kita disebut dengan mental ya. Kalau kita hubungkan dengan mental health, ini kesadaran kesehatan mental. Nah, mental kita sebenarnya punya tiga hal
yakni terkait dengan kalau dalam mental kita ada yang disebut dengan belief. Belief ini bisa juga disebut dengan sistem belief atau keyakinan-keyakinan yang memang secara sejak dahulu kita menerima itu. Misalnya kita sebagai seorang Muslim menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal. Kemudian ada konsep-konsep tentang kenabian, lalu kemudian kita punya meyakini juga tentang hari akhir. Jadi setidaknya ada keyakinan ini dan juga banyak sekali keyakinan kita sebagai umat Muslim meyakini itu. Kemudian eh, di tahap di sisi lain, dari sisi aspek perbuatan kita punya dua, ada tutur, perkataan, dan ada tindakan. Biasanya kalau kita uh, se- s- sebelumnya mungkin mengetahui berdamai itu adalah ketika bisa selaras, punya keselarasan antara perkataan dan laku kita, perbuatan kita. Kalau selaras itu biasanya disebut, oh kita bisa berdamai. Karena kalau apa yang kita katakan tidak selaras dengan perbuatan kita, berarti sebenarnya keselarasan itu akan membuat kita jatuh dalam hal-hal apa yang disebut dengan stres, mungkin eh, atau hal-hal yang lain, kegelisahan mungkin, bahkan ketakutan. Kalau ada jarak antara perkataan dengan perbuatan. Nah, begitu juga dalam batin kita, mental kita, yang saya sebutkan tadi ada tiga hal. Ada yang disebut dengan belief, lalu kemudian ada yang disebut dengan emosi dan keinginan. Ini tiga hal yang ada di dalam mental kita. Belief tadi saya sudah menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang kita pahami dengan baik, ya, atau biasa disebut dengan belief system. Lalu kemudian ada rasa, emosi, lalu kemudian keinginan. Nah, keinginan ini bisa terkait dengan tujuan mungkin yang akan kita lakukan. Nah, kadang tiga hal ini itu tidak selaras. Jadi tadi kalau di sisi perbuatan ada dua ya, ada tutur dan eh, perbuatan, ada perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam mental kita pun yang tiga hal ini, belief atau keyakinan-keyakinan, emosi dan keinginan, itu juga harus selaras. Kalau dia tidak selaras, maka itu akan menyebabkan kita sulit untuk berdamai dengan diri. Misalnya begini, kita meyakini, menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan rezeki kepada setiap orang, kan? Kita meyakini dengan baik itu, bahwa Tuhan sejak awal, sejak menciptakan manusia, dia sudah membagi-bagi rezekinya kepada semua makhluk, pada setiap manusia sudah dibagi-bagi. Nah, tapi karena kita ada mungkin ego atau ada banyak hal dalam diri, sehingga ketika misalnya ada orang yang lebih memiliki dari kita, misalnya keberuntungan, itu kita ada iri mungkin, ada dengki mungkin, ada hasut. Nah, ini menjelaskan bahwa apa yang kita yakini tidak selaras dengan emosi kita atau tidak selaras dengan keinginan-keinginan kita. Jadi sebagaimana di luar ada perkataan dan perbuatan, di dalam batin kita juga ada uh, harus keselarasan tadi, yakni uh, belief tadi, keyakinan-keyakinan kita, lalu kemudian emosi dan keinginan. Nah, ini pendahuluan saja untuk uh, lebih dahulu meyakini ada hal seperti ini dalam diri kita. Setidaknya ada tiga, ada belief, ada emosi, dan ada keinginan. Dan di sisi tindakan itu ada dua, ada perkataan dan uh, perbuatan atau tindak laku. Nah, ini pendahuluan untuk saya masuk ke slide selanjutnya. Ya. Nah, mohon dibantu masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini saya mengutip dari Ghazal Jalaluddin Rumi untuk tidak berlama-lama mungkin di apa dari menjelaskan tentang uh, macam-macam teori tentang berdamai dengan diri.
Ini ghazal yang tidak panjang, pendek, tetapi punya muatan yang luar biasa menurut saya tentang ghazal 94:5 dari Jalaluddin Rumi ini. Eh, saya bacakan, jika engkau tak ingin berdamai, maka ketahuilah, wahai jiwa, aku pun tak akan mengangkat senjata. Ghazal ini atau syair ini dari Rumi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita bahwa eh, kita punya lapisan-lapisan dan kadang kita melakukan ini ya, apa, bisa melihat ke dalam diri kita. Yang saya tadi sebutkan bahwa kita ini setidaknya eh, punya tiga lapisan di dalam diri, ada tubuh, ada nafs, dan ada eh, ruh. Dan hal yang paling berpengaruh adalah sebenarnya dimensi tubuh ya. Karena ya kita hidup di dunia bersama dunia selama 24 jam. Nah, karena itu aspek dunia ini sangat mempengaruhi batin kita. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek dunia? Aspek dunia ini tidak lain adalah tubuh ya. Tubuh, tubuh itulah yang memberikan dimensi apa yang disebut dengan eh, nafsu dan syahwat. Kalau kita ingat kisah malaikat protes kepada Adam, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa malaikat protes kepada Adam alaihissalam? Itu karena dia melihat Adam ini punya dimensi tubuh. Jadi setelah Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat tahu kalau urusan bumi berarti itu sesuatu itu pasti punya tubuh. Jadi seperti binatang, binatang juga punya tubuh. Nah, tubuh itulah yang membawa dimensi nafsu dan syahwat. Jadi nafsu syahwat itu tidak terkait dengan dimensi lu, tapi itu bawaannya tubuh. Nah, malaikat menyadari kalau manusia punya tubuh, pasti dia kelakuannya seperti binatang. Makanya bahasa malaikat aja ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan yang kalau dia punya tubuh kerjanya dua. Yusfidu fiha wa yasfikud dima. Dia buat kefasadan dan menumpahkan darah. Jadi menumpahkan darah itu disebut dengan ghadab. Ada dimensi amarah dalam diri kita dengan bawaan syahwat tadi. Dan juga syahwat berbuat kefasadan. Jadi tubuh yang dengan syahwat dan ghadab itu setidaknya membuahkan dua hal yang bisa menghancurkan, yakni kefasadan dan juga eh, menumpahkan darah. Nah, em, kita di dalam diri kita menyadari dengan baik bahwa kita punya tubuh dan tubuh itu bawaannya tadi syahwat dan ghadab ya. Nah, sementara di sisi lain dimensi ruhaniah kita itu juga punya dimensi kesucian. Dimensi ilahiyah yang senantiasa ingin naik ke atas. Itulah yang membawa kita tadi pagi bangun pagi, kemudian sholat subuh, dan seterusnya. Sehingga dengan itulah kita melihat bahwa kita senantiasa ingin uh, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sholat, ingin mengaji, ingin bersedekah, dan seterusnya. Itu adalah bawaan dari dimensi ruhania kita. Nah, sehingga kita melihat ada paradoks ya di dalam diri kita, ada dimensi tubuh yang memang bawaannya adalah nafsu dan syahwat. Kemudian ada dimensi ruh yang bawaannya adalah dimensi ilahiyah. Dia senantiasa mengajak kita untuk kembali ke fitrah dan kembali kepada ilahi. Itu dimensi ruhani. Nah, itu terlihat paradoks. Nah, tetapi Tuhan memberikan kita luar biasa ke dalam diri. Tuhan berikan akal, Tuhan berikan hati, Tuhan memberikan ruh, Tuhan berikan nafsu mutmainnah. Ada banyak hal di dalam diri kita yang Tuhan berikan untuk bagaimana ruh kita bisa mendominasi tubuh kita, yakni mendominasi syahwat dan ghadab tadi atau dimensi tubuh. Kalau tidak demikian,
Nah, itu pasti kita sulit untuk menselaraskan, punya keselarasan antara dimensi ruhania dan tubuh. Nah, syair Rumi ingin mengajak bagaimana kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri, berdialog dengan diri kita sendiri dan melihat bahwa sebenarnya roh punya kekuatan untuk mendominasi tubuhnya, mendominasi syahwat dan nafsunya. Kalau malam-malam kita sulit bangun, itu kita bisa melihat dengan jelas ya bagaimana dialog yang paradoks ketika kita ingin bangun di malam hari, tubuh masih ingin tidur karena nikmat tubuh ya memang tidur, sementara ruh ingin bermunajat kepada ilahi, melakukan sholat malam. Nah, ini kita melihat ada dua hal yang saling tarik menarik ya antara dimensi rohania lalu kemudian dimensi tubuh. Tubuh mengajak kita ke bawah, roh mengajak kita ke atas. Nah, makanya Rumi yang pertama beliau ingatkan kepada kita, jika engkau tak ingin berdamai, maka ketahuilah wahai jiwa, aku pun tak akan mengangkat senjata. Nah, Rumi mengajarkan bahwa kalau kita melihat paradoks seperti ini, caranya adalah kita harus melihat ke dalam dulu dan menerima. Jadi menyadari dulu. Jadi menyadari misalnya kita bangun di tengah malam, oh ternyata saya ini sangat sulit bangun ya. Menyadari dulu. Menyadari dulu tanpa harus mengutuk diri ya. Kadang kita seringkali karena entah tidak berhasil melakukan sesuatu kebaikan, kita langsung mengutuk diri kita. Nah, itu sangat tidak dianjurkan mengutuk diri. Yang langkah yang paling baik untuk kita lakukan pertama adalah menyadari dulu. Kita menyadari, oh memang ternyata saya ini punya sisi kelemahan di sini ya. Jadi menyadari bahwa saya kita punya kelemahan tertentu itu sudah positif sebenarnya. Lalu kita menerimanya, menerima itu, menerima bahwa punya kelemahan itu, barulah kemudian kita berusaha untuk melakukan langkah-langkah agar kita bisa terbangun ya. Ini kalau konteksnya kita lihat kasusnya di malam hari untuk bangun bisa bermunajat kepada ilahi. Nah, setelah kita menyadari, kita menerima, barulah kita mudah untuk bisa mencari jalan keluar untuk bagaimana misalnya kita bisa terbangun. Begitupun kalau kita emosi, nah emosi cara yang paling terbaik itu adalah melihat ke dalam diri dulu, menyadari dulu, oh saya sedang emosi. Makanya kalau dalam hadis direwayatkan kalau kita sedang emosi, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah berwudu. Berwudu karena air itu bisa menurunkan emosi kita, apalagi dengan air ilahi yang yakni dengan wudhu. Nah, makanya kata Rumi, wahai jiwa, aku pun tak akan mengangkat senjata. Jadi maksudnya Rumi ingin mengajarkan caranya adalah kita menyadari dulu, setelah itu menyadari, lalu kemudian menerima itu bahwa itu memang kelemahan kita. Nah, barulah kita berusaha untuk bisa berdamai dengan dia, yakni dengan mencari jalan keluar. Ini dialog antara dimensi batin kita yang disebut dengan ruh dengan dimensi nafs eh, yang terkait dengan tubuh. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, jika engkau datang dalam perang, ya memang slide-nya tidak banyak, hanya 7, tapi pesannya luar biasa. Makanya mohon maaf kalau bisa berlama-lama dalam satu slide ya. Nanti saya isyaratkan kapan pindah slide dan seterusnya. Karena satu paparan bait syair Rumi itu butuh penjelasan yang ini agak melebar. Nah, jika engkau datang dalam perang, aku datang membawa damai. Bagi Tuhan sampai milik dunia, dunia ini tak pernah sempit. Rumi ingin mengajarkan bahwa sebenarnya kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam batin kita. Yakni
kekuatan ruhania yang terhubung dengan Tuhan. Tuhan sendiri menjelaskan dirinya di dalam Quran, wa huwa ma'akum aina makanu, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni Tuhan senantiasa bersama dengan diri kita. Tuhan tidak pernah pergi dari diri kita, makanya wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Jadi saking dekatnya Tuhan, Quran membahasakan seperti itu kepada kita, bahwa Tuhan bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Tuhan menjadi penghalang antara dirinya dengan hatinya, untuk menjelaskan saking dekatnya sebenarnya Tuhan dengan diri kita. Nah, kedekatan ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa bagi diri kita, ya, bagi jiwa kita, bahwa sebenarnya kita terhubung dengan ilahi, seperti itu. Terhubung dengan ilahi. Nah, cuma tadi sayangnya kita ini tergoda dengan dimensi tubuh, ya. Dimensi tubuh, yang tubuh membawa sisi syahwat dan ghadab tadi dalam diri. Nafsu, syahwat, dan ghadab itu adalah bawaan tubuh, dan karena kita memang 24 jam terhubung dengan tubuh, ya, dan merasakan nikmat tubuh, makanya eh, dimensi ruhaniah yang terkoneksi dengan ilahi ini bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan, eh, karena itulah kenapa misalnya pagi hari ini kita sholat subuh, setelah itu berzikir, atau semalam kita bangun, entah itu mengaji, sholat lail, dan seterusnya, sebenarnya untuk bagaimana kita kekuatan ruhaniah ini yang senantiasa terhubung dengan Tuhan ini, itu bisa menjadi kekuatan untuk kita bisa mendominasi dimensi tubuh kita sendiri. Sehingga tubuh kita ini akan mengikuti keinginan-keinginan roh. Tapi kalau tidak sebaliknya, maka ruh akan mengikuti keinginan tubuhnya. Nah, makanya jika engkau datang dalam perang, aku datang membawa damai. Bagi Tuhan sang pemilik dunia, dunia ini tak pernah sempit. Dimensi ruh adalah dimensi yang sangat luas. Kenapa luas? Karena dia terhubung dengan ilahi. Tubuh ini yang sempit. Nah, makanya ruh, karena dia adalah dimensi ilahiyah, Rahman dan Rahimnya, itu sebenarnya bisa mendominasi tubuhnya dengan damai. Dengan damai, dan ketika ruh mendominasi tubuhnya, yang awalnya kita punya syahwat, nafsu, dan ghadab, semuanya akan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Yang dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsul mutmainnah itu sebenarnya eh, ketika ruh bisa mendominasi syahwat, nafsu, dan ghadab. Jadi yang awalnya nafsu ammar dan lawwama, setelah dia bisa didominasi oleh ruh, dia berubah menjadi mutmainnah. Jadi nafsu itu sebenarnya satu, nafsu itu sebenarnya satu. Nah, cuma kalau dia kecenderungannya kepada tubuh disebut amarah lawwama. Nah, kalau uh, kecenderungannya kepada ruh, barulah dia disebut dengan mutmainnah. Oke, saya pindah ke slide selanjutnya. Nah, ada dunia perang di slide selanjutnya. Ada dunia perang, ada pula dunia damai. Namun dunia makna tak terkurung oleh jarak dan batas. Kita dengan baik menyaksikan di dalam diri kita ini ada gelap dan terang. Maksudnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Jadi kita harus menyadari tidak satupun dari kita ini yang semuanya baik saja dalam diri kita. Pasti ada buruknya, atau minimal apa yang disebut kalau dalam akhlak disebut dengan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Syirik tersembunyi ini berasal dari ego, keangkuhan, yang kemudian melahirkan banyak hal-hal yang negatif, ya. Entah itu ria, angku, dengki, hasud, dan seterusnya. Seperti yang kita baca dalam kitab akhlak. Nah, itu karena
dimensi tubuh ya, bawaan dimensi tubuh khususnya yang terkait dengan ego. Nah, akhirnya kita melihat sebagaimana di luar alam ini, di dunia ini kita melihat ada baik dan buruk. Nah, kita pun menyadari itu di dalam diri kita, ada baik dan buruk. Nah, Rumi mengajak eh, lebih dalam lagi, namun dunia makna tak terkurung oleh jarak dan batas, bahwa dimensi ruh itu adalah dimensi makna. Kita bisa memberikan apapun terhadap apa yang kita lakukan gitu, dengan memberikan makna-makna ilahiyah. Nah, ketika kita mampu memberikan makna-makna ilahiyah, maka semua perbuatan kita itu menjadi ilahi. Saya selalu mencontohkan seperti ini. Misalnya, di tahun 2000, saya melakukan satu perbuatan yang buruk ya, atau biasa disebut dengan maksiat. Tahun 2000, saya melakukan maksiat, nah itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, 2025, saya mengingat perbuatan saya tahun 2000 dan dengan mengingat itu saya kembali kepada Tuhan, saya bertobat. Jadi saya bertobat di dengan apa yang telah saya lakukan di tahun 2000. Nah, awalnya tahun 2000 itu adalah kegelapan, sesuatu yang buruk. Nah, di tahun 2025 dia menjadi sesuatu yang positif ya. Karena atas kesadaran saya bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, seperti itu. Saya bisa memaknai yang buruk tadi bahwa itu adalah negatif, sehingga saya kembali kepada Tuhan, bertobat, memohon ampun atas apa yang saya lakukan di tahun 2000. Nah, awalnya buruk, dia di tahun 2025 menjadi baik. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, yubadiluna sayyiatin hasanat. Tuhan akan mengubah keburukan-keburukan. Sayyiatin itu menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Jadi ini luar biasa. Ada sesuatu yang buruk, itu bisa berubah menjadi baik. Contohnya seperti itu. Tahun 2000 saya melakukan sesuatu yang negatif. Nah, di tahun 2025 baru kemudian karena saya bertobat, dia menjadi sesuatu yang positif. Nah, sehingga seluruh dimensi saya ilahi ya, menjadi bercahaya. Jadi kalau kita melihat keburukan dalam diri, itu tidak perlu mengutuk diri, kita cukup menyadari, lalu kita mengembalikan semuanya kepada ilahi, lalu tidak mengulangnya kembali. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Air dan api adalah saudara, dan lihatlah, keduanya berasal dari satu sumber, bukan selain batu. Jadi air dan api di sini ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu sebenarnya berasal dari ilahi, berasal dari ilahi, dan dia memang seperti paradoks. Misalnya tubuh kita juga ini pemberian Tuhan, dimensi ruh juga pemberian Tuhan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran manusia tercipta dari tanah ya. Lalu kemudian satu sisi Tuhan juga menjelaskan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh kepadanya, bagian dari ilahi, lalu kemudian kita juga punya dimensi tanah. Ada sesuatu yang paradoks. Tapi yang paradoks ini semuanya berasal dari ilahi. Nah, karena itulah semuanya bisa menjadi ilahi. Maksud saya seperti itu. Jadi karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya bisa kembali menjadi ilahi. Seperti itu. Oke, di slide selanjutnya. Nah, tanpa keduanya, dunia tak akan berjalan. Bahkan cermin tercantik pun akan kehilangan keindahan jika tak ada noda di permukaannya. Maksudnya, eh, kita justru akan melihat semuanya ini menjadi indah. Nah, Rumi ingin melihat bagaimana kita melihat semuanya ini adalah keindahan ya, meskipun ada sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan sebelumnya, atau ada sesuatu yang negatif yang mengganggu jiwa kita, seperti trauma dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat bahwa semuanya inilah berkat yang sebelum-sebelum itu, masa lalu yang telah kita lakukan itu, justru membangun kita saat ini, ya kan? Membangun kita saat ini. Maksudnya,
awalnya mungkin kita lihat seperti puzzle yang tidak terhubung. Saya kok ada buruk seperti ini ya, tapi saya juga ada baik seperti ini. Kita tidak melihat sesuatu hal yang berkesinambungan yang saling membangun, tapi ketika kita melihat bahwa itu semua yang telah membangun saya hari ini bisa berdiri hari ini, nah itu sebenarnya kita akan melihat semuanya menjadi indah. Jadi akhirnya baik dan buruk itu kita menyadari bahwa dengan itulah saya bisa berpijak hari ini. Tanpa mungkin kita pernah melakukan kesalahan kan berarti kita tidak pernah merasakan bagaimana eh, kembali kepada Tuhan gitu ya. Dengan bertobat gitu. Kita tidak akan merasakan nikmatnya seperti itu. Nah, makanya apapun yang datang itu kita harus bisa memaknainya bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Jadi ada syair Rumi yang menarik juga. Syair yang lain Rumi menjelaskan apapun yang datang padamu itu berasal dari itu adalah pesan Tuhan. Jadi karena itu pesan kita harus memannya. Entah itu yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, tapi sebenarnya kalau datang dari Tuhan itu tidak ada yang buruk, tapi yang ada adalah ujian. Nah, kadang ujian ini kita anggap sebagai sesuatu yang buruk karena ya mungkin akibatnya mungkin merugikan kita, itu kita anggap keburukan, tapi sebenarnya itu adalah pesan ilahi dan kalau kita lihat ke belakang, dengan itulah sebenarnya kita bisa berdiri hari ini. Oke, terakhir, slide terakhir. Nah, akal telah berulang kali memperingatkan diriku, diamlah, karena apa yang bagimu terasa hina, bisa jadi adalah kemuliaan yang sejati. Jadi, kita menyadari seperti yang tadi kita jelaskan bahwa eh, kita tidak perlu mengutuk diri terhadap keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Kita harus melihat itu sebagai satu sarana untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru membangun kesadaran yang baru ke dalam diri saya dan itu pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa ya karena awalnya sesuatu yang negatif tetapi berbuah menjadi sesuatu yang manis yang indah karena saya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya adalah sini ada kata-kata diamlah. Diamlah ini memang yang perlu kita cara untuk bisa keluar dari itu adalah kita butuh apa yang disebut dengan eh, tafakur. Kita butuh tafakur, kita butuh apa kontemplasi, kita butuh hal-hal untuk kita bisa melihat ke dalam diri kita. Kita sebenarnya banyak sekali sarana yang Tuhan berikan. Kita ada uzlah, ada iktikaf, ada zikir, kan? Ada eh, tafakur. Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang di dalam diri Tuhan berikan dalam diri sebagai sarana untuk melihat lebih jelas ke dalam batin kita. Seperti itu. Nah, tapi memang kita perlu latihan setiap hari untuk bisa melihat ke dalam diri. Jadi butuh latihan-latihan, khususnya dalam tafakur. Makanya ada hadis tafakur sa'atin, berpikir sesaat itu lebih mulia daripada ibadah yang kita lakukan tanpa ada tafakurnya. Nah, biasanya kita ibadah begitu saja. Nah, tapi kalau kita melakukan satu ibadah dengan dibarengi dengan tafakur, itu menghasilkan satu hal yang luar biasa ke dalam diri kita. Nah, cara untuk berdamai dengan diri itu, Rumi mengajarkan adalah dengan mengembalikannya semuanya kepada ilahi. Dengan menyadari bahwa kita ini, kalau kita menyadari dengan baik, kita la haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya semuanya berasal dari Tuhan. Sebagaimana kita ini tidak punya apa-apa, waktu kita lahir kita tidak disertai dengan apa-apa, kita nothing, tidak membawa apa-apa. Begitu juga kita kembali kepada ilahi, tidak membawa apa-apa. Nah sebenarnya sekarang pun demikian, cuma karena kita
perlahan-lahan kita diberikan ini ya, ada diberikan jabatan lah, diberikan pengetahuan yang luar biasa. Nah, perlahan-lahan semua itu membangun ego saya. Entah itu kita diberikan keluasan harta, keluasan pengetahuan, jabatan mungkin, dan semua itu perlahan-lahan membangun ego kita. Akhirnya melahirkan, membuat saya menjadi justru angkuh ya, seperti itu. Akhirnya merasa diri punya sesuatu. Nah, ini akibatnya luar biasa kalau merasa diri punya sesuatu. Ketika Tuhan mengambilnya, akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya itu tidak sesuatu yang terkait dengan diri kita. Quran sudah berkali-kali mengingatkan, Ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan bahwa satu-satunya yang kita miliki adalah kefakiran. Kita ini tidak punya apa kecuali semuanya pemberian ilahi. Cuma karena nikmat-nikmat yang Tuhan berikan, kadang kita lupa bahwa ini adalah semuanya hanya titipan sementara, semuanya adalah pemberian ilahi. Itu kita lupa saking tenggelamnya kita terhadap nikmat-nikmat dunia. Nah, makanya Rumi mengingatkan bahwa kita harus melihat baik dengan diri kita, dan apalagi kalau kita menyerahkan, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta. Jadi kita mesti berserah diri dengan cinta kepada Ilahi, memupuk cinta kita kepada Ilahi sehingga kita mudah untuk menyerahkan diri kita dan menyadari dan mengakui bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sampai di sini. Kita buka sesi diskusi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Jabir yang sudah menyampaikan materinya pagi hari ini. Eh, wah gimana? Masih speechless sebetulnya nih. Jadi sepanjang pemaparan materi beliau seperti refleksi ya ke dalam diri, flashback juga, bahkan di slide terakhir tuh dalam banget tuh ketika kita disuruh diam. Ya, setiap orang pasti kan pernah terjebak ya, pernah tenggelam dalam suatu dosa besar atau maksiat gitu ya, yang merasa hina. Tapi bisa jadi itu adalah kemuliaan yang sejati katanya. Wah, itu tuh kayak dalam banget. Dan memang kalau diinget-inget ya, kalau misalkan dulu nggak digituin gitu ya, bisa jadi saya nggak akan pernah nemenin Bapak Ibu nih setiap pagi di webinar Meaningful Ways. Alhamdulillah ya, justru dengan kejadian yang nggak enak saat itu, gelap, nah malah kita jadi makin belajar, pengen ngaji gitu ya, pengen belajar lagi, nah, akhirnya bisa belajar setiap hari bahkan bersama Meaningful Ways. Oke, coba boleh ditulis satu dua kata kakak-kakak semua, Bapak Ibu. Yang ingin bertanya boleh banget aktifkan fitur raise-nya seperti biasa. Namun sebelum ke sesi diskusi, izin saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin merasakan manfaatnya pada pagi hari ini dan merasa banyak manfaat ilmu yang didapatkan dan ingin menambah keberkahan ilmu pada pagi hari ini. Yuk kita terus support kegiatan dakwah di Meaningful Ways ini. Boleh banget dengan cara memberikan infak, sedekah, harta terbaiknya di, nah itu ada di layar ya. Silahkan langsung aja di scan QR code-nya atau krisnya atau boleh di capture dulu. Nanti ya Kang Reza biar sekalian aja kalau selesai kajiannya mangga atau mau langsung sekarang juga boleh. Silahkan bagi yang mau bertanya boleh langsung raise hand ya. Dan saya mau baca juga di kolom chat kalau memang belum ada. Boleh ditulis satu dua kata mungkin yang menggambarkan. Oh, alhamdulillah jazakillah materinya Ustadz, ilmu yang singkat, padat, super katanya. Bismillah, belajar dari peristiwa yang pernah dialami. Oke, terima kasih dalam banget ilmunya. Oke, oke, oke. Kita ini fakir, tidak punya kecuali yang Allah beri. Kita ini hina kecuali Allah yang muliakan. Kita ini tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang kasih petunjuk. Kita ini lemah kecuali Allah yang kuatkan. Terima kasih Bunda Rahma. Cakep banget Ustadz materinya, berdamai dengan diri. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan langsung resen aja atau masih malu-malu boleh juga di kolom chat ya. Sambil menunggu yang resen, oh udah ada langsung nih ya. Tadi ada pertanyaan juga di kolom chat. Oke, kita langsung ke yang resen dulu aja. Silahkan Ibu Lina terlebih dahulu nih. Apa yang mau ditanyakan Bu Lina?
kepada Ustadz Jabir pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum, mohon maaf tidak open cam ya. Ada kegiatan Ustadz. Ya, Ya, Mang. Eh, Ustadz, kalau konsep berdamai diri ini terus terang disikapi dengan apa sih yang terjadi sekarang tuh agak ricuh ya, dilihat dari konsep psikologi atau kepopuleran dan sebagainya gitu kan. Tapi minimal saya dapat gambaran sekarang, alhamdulillah insight bahwa berdamai itu sesungguhnya mungkin yang esensinya mengembalikan segalanya kepada Allah gitu kan ya. Nah, tapi terlanjur si mindset ini nih apa sih terdoktrin gitu kan oleh yang ada sekarang-sekarang gitu kan. Nah, si konsepnya itu berdamai diri di sini yang saya dapati dengan apa sih nanti kaitannya dengan self love ya, mencintai diri sendiri gitu kan. Karena saya sering mendapati dari kejadian ketika berusaha akan berdamai diri itu jadi menenangkan diri sendiri dengan berusaha mencintai diri sendiri saya gitu kan. Padahal itu mungkin secara konsep ilahiyah eh, salah gitu kan ya. Mungkin bagaimana cara menyikapinya Ustadz ya, Jazakallah. ya, terima kasih. Betul sekali. Saya juga eh, mengamati hal itu ya. Akhir-akhir ini, makanya saya mengawali bahwa akhir-akhir ini khususnya pasca pandemi, hal-hal seperti ini itu eh, banyak sekali yang kita lihat di luar. Biasanya disebut dengan inner peace atau berdamai dengan diri ya. Mereka membawa ke self love, mencintai diri, tapi ekstrim mencintai diri. Saya tahun berapa tahun kemarin atau berapa bulan yang lalu itu dapat postingan. Jadi di Amerika itu ada orang yang dia menikah dirinya sendiri. Ini anjuran psikologinya. Jadi setelah dia konsultasi dengan psikolog, nah psikolognya kemudian nyaranin, kalau begitu kamu kawin deh dengan dirimu sendiri. Jadi dia mengadakan pernikahan dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia tidak bisa berdamai. Dia konsultasi lagi dengan psikolognya. Setahun kemudian kata psikolognya, ya sudah kau cerai dengan dirimu sendiri. Nah, jadi ini yang kita lihat memang ada banyak hal-hal yang kalau kita tidak sadari dengan baik dan ini sebenarnya bedanya sangat tipis, kesadarannya sangat tipis. Kalau kita tidak bisa membawa hal ini kepada ilahiyah. Nah, akhirnya seperti itu, bablas. Self love-nya itu bisa bablas. Justru kita, kesadaran kita itu kita harus menyadarkan semuanya kepada ilahi. Makanya eh, praktek-praktek kita adalah praktek dengan zikir, dengan ibadah, dengan puasa, dengan tafakur. Itu untuk kita menyadari sebenarnya bahwa kita ini, apa yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu karunia ya. Dan semuanya baik sebenarnya. Kalau nikmat adalah kebaikan, kalau ujian atau derita itu ya itu memang karena kita sedang diuji sehingga kita tidak akan melihat sesuatu yang negatif. Itu sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena kita memaknainya, memaknai bahwa kalau baik itu berarti adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita diberikan derita berarti itu ujian, kan? Ujian. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu ma asobakun musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita musibah pertama kali kita kembali ke Tuhan. Kan ayatnya seperti itu. Kalau musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan kita ini milik Tuhan untuk menyadari bahwa apapun yang Tuhan berikan itu pasti baik gitu. Kita harus kembali. Makanya eh, kita mudah untuk bisa menerima justru kalau kita mengembalikan kepada ilahi. Nah, selain itu, kenapa kita harus memandang semuanya kepada ilahi? Karena begini, kalau kita hanya memandang perspektif sekarang ya, maksudnya duniawi, kita akan kehilangan dua hal, yaitu awal mula kita berasal, maksudnya kita dari Tuhan, lalu kemudian selanjutnya adalah melihat masa depan, pasca dunia, kita akan kembali kepada ilahi, entah itu di alam barzah atau di alam ukhrawi sana ya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk melihat rentetan kehidupan kita bukan cuma dunia, tapi sebelumnya adalah di alam ruh kita diturunkan, di alam ruh,
kemudian di alam rahim, di alam dunia. Nah, setelah ini ada kehidupan lagi di alam barzah dan seterusnya. Sehingga kita mesti mengaitkan kehidupan kita sekarang ini dengan sebelum dan setelahnya. Makanya dalam hadis jelaskan, semoga Tuhan merahmati orang yang tahu dia dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Artinya kalau kita bisa melihat kehidupan kita ini terhubung dengan tiga hal ini, kita akan damai gitu. Tapi kalau kita hanya melihat diri kita hanya saat ini, sekarang ini, di dunia ini, akhirnya kita membawa semuanya ke dunia ini. Dan ya kita pasti akan melihat apa ya, keterbatasan, dan keterbatasan itu akan membawa kita kepada entah itu kegelisahan, ketakutan, dan semua hal-hal yang ini ya, terkait dengan mental. Nah, karena itu benar sekali, Islam mengajak kita kalau kontemplasi itu kita harus bisa mengembalikan semuanya kepada Ilahi, bahwa semua ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baik itu karunia, dan kalau ada derita itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa punya kehidupan yang lebih sempurna lagi, agar kita tidak tenggelam dalam dunia ini. Makanya sesekali Tuhan berikan kita ujian untuk menyadarkan bahwa kehidupan kita bukan cuma dunia loh, seperti itu. Nah, kalau kita bisa menyerap ini dengan baik, insya Allah kita bisa berdamai dengan diri kita dengan baik. Karena ini memberikan satu bentuk harapan ya, ke dalam diri, bahwa kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketenangan kita menjadi ketenangan yang lebih jernih gitu. Jadi eh, bukan berarti self love, mencintai diri itu negatif ya, tetapi yang kita maksud adalah yang bahaya itu kalau ini bablas gitu. Sampai eh, kalau hanya berpusat kepada diri, itu justru akan memberikan keangkuhan yang membuat kita justru egonya lebih besar, lebih tinggi, dan seterusnya. Dan akhirnya terjadilah praktek-praktek seperti contoh yang saya di pendahuluan saya sampaikan, yang psikolog Amerika justru menyarankan kepada pasien kliennya itu untuk menikah dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian setelah itu apa, bercerai dengan itu, bahaya sekali. Itu banyak orang tidak menyadari konsekuensi yang dia lakukan, seperti self love tadi. Nah, makanya memang dalam Islam jalan terbaik itu adalah mengembalikan semuanya kepada Ilahi, khususnya kalau kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta. Jadi kita harus menanamkan cinta kepada Ilahi di dalam diri. Ya, makasih. Makasih Ustadz. Wah, nih semakin dalam nih ya. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian tadi juga apa yang Allah berikan, yang Tuhan berikan itu pasti baik. Wah, ini melatih yang seperti ini kan luar biasa banget ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Bu Lina ya. Oke, ada yang resen lagi nih. Oh, ini Bu Caci ya. Dari tadi Bu Caci ternyata resen. Mungkin beliau kesulitan untuk menghapuskan fitur resen ya. Jadi manual. Terlihat di kamera Bu. Boleh diklik yes tuh Bu. Udah saya minta untuk unmute. Udah bisa Bu. Permintaannya di yes. Kalau belum bisa, saya bisa. Oh, bisa. Silakan Bu. Coba bicara. Makasih, Kang Reza. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, ini menyingkapi fenomena saat ini juga ya, artinya pasangan-pasangan muda itu mudah banget untuk apa ya berpisah gitu loh. Ustadz. Iya, Jadi kalau secara kecerdasan intelektualnya nggak ini kan nggak diragukan, tapi kecerdasan yang saya lihat kecerdasan emosional dan spiritualnya itu sepertinya rendah sekali. Egonya yang masing-masing tuh yang keluar gitu loh. Ada permasalahan sedikit aja ributnya luar biasa gitu loh. Ucapannya juga maunya sudahan, sudahan gitu ya. Eh, Bagaimana caranya ya untuk memberikan apa
masukan agar mereka tuh hidup begini loh, begini harus, jangan sedikit aja meletup-letup dua-duanya gitu, Ustaz. Jadi kan eh, supaya mereka itu mengenali gitu. Selain mengenali diri sendiri, mengenali tentu pasangannya. Kan dua dua dari kubu itu tentu kan banyak perbedaan dan juga ada persamaannya. Sehingga eh, bagaimana menginikannya Ustadz agar mereka tuh bisa yaitu mengenal dirinya, mengenal pasangannya sehingga bisa saling gitu. Kalau dalam rumah tangga kan gitu, nggak ada yang sempurna lah semua manusia ya. Ya, Saling saling mengisi kekosongan atau kekurangan dari masing-masing. Itu aja, Ustadz. ya, Apa tips-tipsnya untuk saya harus bisa ngasih tahu anak saya sendiri, mantu saya gitu kan. Nggak bisa lihat ke belakang. Kenapa kamu pilih ini kan nggak bisa. Kalau betul, ini udah pilihannya kita udah istiharoh, minta yang terbaik sama Allah. Apakah pasangan anak saya ini memang ini ternyata kan yang disangka sama Allah itu kan yang terbaik ya kan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu aja Ustadz, mohon bagaimana caranya memberitahu anak sendiri maupun mantu sendiri gitu. Ya, Demikian permasalahannya Pak Ustadz. Terima kasih jazakillah kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini yang kekhawatiran kita semua karena eh, ada yang disebut dengan tren ya. Tren itu akhirnya sesuatu yang menjadi biasa. Gitu. Misalnya ya kini dengan maraknya dunia digital ini, akhirnya setiap hari mungkin kita lihat, oh ini cerai lagi, ini cerai lagi. Pasangan ini cerai lagi. Terus seperti itu akhirnya menjadi sesuatu yang tren akhirnya biasa. Sehingga pondasi-pondasi yang dimiliki oleh pasangan itu tidak lagi bisa kokoh gitu, untuk mempertahankan dalam rumah tangga. Dan kalau melihat, betul sekali yang Ibu sampaikan, kalau melihat semuanya hanya urusan dunia, itu pasti akan berakhir dengan apa perceraian ya. Kalau melihat semuanya itu urusan dunia. Nah, kadang dan kita memang dilihat fenomena sekarang ini, kita lihat memang semuanya itu ukurannya dunia. Padahal dalam hadis kita dengan baik menyadari ya. Jadi kenapa Rasulullah, misalnya kalau pilih pasangan, yang nomor satu itu lihat lihat agamanya, kan? Yang pertama kan lihat agama. Kenapa? Karena agama itu bukan cuma agama sebenarnya, tetapi muatan dari agama. Apa muatan agama? Muatan agama itu kita bisa melihat bahwa tentang ajaran-ajaran yang kita jelaskan tadi, tentang bahwa manusia itu tidak hanya hidup di dunia, tetapi dunia ini adalah bekal untuk perjalanan selanjutnya. Nah, pernikahan itu memang harusnya dilihat sebagai bukan cuma urusan dunia, tetapi juga untuk kita perjalanan menuju bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Karena kalau cuma urusan dunia, itu pasti sulit ya. Ya, ujung-ujungnya sulit untuk ditakar gitu. Apalagi kalau kita lihat eh, ada yang disebut dengan perputaran dunia ya. Kadang kita di atas, kita di bawah, kadang kita diuji, kadang kita dalam keadaan posisi diberikan nikmat oleh Tuhan. Nah, karena itu pondasi yang paling utama adalah agama. Pondasi paling itulah rahasianya kenapa Rasulullah kalau diperintah kalau pilih calon nomor satu itu adalah agama. Ini bukan cuma sekedar bagus sholatnya, bagus ngaji. Itu bukan cuma sekedar itu, tapi lebih kepada pandangan dunia, world view. Pandangan dunia orang Muslim itu adalah dia melihat tiga hal tadi, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awalnya dari kita ada peniupan ruh, kemudian kita lahir dari rahim ibu kita, hidup di dunia, dengan di dunia ini kita dibekali dengan dimensi syariat. Nah, lalu kemudian dunia ini adalah bekal untuk kita perjalanan ke akhirat tadi. Nah, ini yang kebanyakan pasangan itu lupa. Dia hanya melihat konteks dunia. Dan itu pasti akibatnya eh, sangat-sangat mudah untuk terjadi. Disulut sedikit seperti yang Ibu jelaskan, ada persalahan sedikit,
langsung kemudian ingin bercerai dan seterusnya. Disulut disulut sedikit dengan persoalan itu kemudian mudah untuk mengambil tindakan begitu. Jadi pondasinya tidak tidak kokoh untuk membina satu bentuk rumah tangga. Jadi eh, membina satu rumah tangga itu yang paling kokoh itu adalah agama, dan itulah pesan Rasulullah. Dan yang kita maksud agama ini bukan sekedar ritual, tetapi khususnya worldview, pandangan dunia yang ada dalam Islam, untuk melihat kehidupan kita ini bukan cuma di sini, tapi juga di akhirat nanti. Iya. Nah, sebenarnya ini luas sekali sebenarnya, Bu. Bisa lihat dari sisi aspek, baik itu sebelum pasangan bertemu dan khususnya setelah mereka bertemu. Iya, terima kasih. Siap, Ustaz. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Siapa tadi, Bu Caci? Alhamdulillah. Terima kasih, itu senyumnya semakin lebar. Ini kesadaran ilahiyah ini penting banget ya, dan Islam itu tadi tuh world view. Wah, ini keren banget. Baik, sebelum saya memilih beberapa pertanyaan di kolom chat, ini banyak banget ya. Nanti izinkan saya pilih satu atau dua. Tapi terakhir kita yang diskusi dulu nih, yang langsung bertanya, yang sudah resen dulu. Kita ke Mas Adrian atau Pak Adrian. Silakan, Pak Adrian Alfarabi. Untuk apa yang mau ditanyakan? Bentar terus. Baik, Halo. Assalamualaikum Ustadz. Izin of cam ini Ustadz. Waalaikumsalam. Ini masalah untuk berdamai sesama keluarga ini Ustadz. Karena gak tahu dulu tuh kayak sepertinya damai damai ya Ustadz. Ya kalau waktu saya masih kecil. Semenjak beranjak dewasa nih semakin tahu tentang agama, kayaknya semakin ada aja yang zalim gitu. Dulu juga pernah ini bunda saya nanya tentang perceraian itu ya. Saya kan masih SD itu. Ya, saya pernah dengar kalau perceraian itu kan yang paling dibenci oleh Allah itu. Dan ketika saya SMA belajar, kalau belajar di bab nikah itu perceraian itu hukumnya wajib kalau banyaklah kezoliman dalam rumah tangga itu ya. Tapi ya semakin makin saya tumbuh dewasa semakin banyaklah kezoliman sepertinya Ustaz, yang buat bikin sakit hati lah, buat apa itu. Nah, ya setelah sholat juga ada saya membaca tuh satu doa yang ini kan Ustaz, yang Allahumma inni kahubak, yang artinya itu lebih mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara untuk berdamai dengan orang yang lebih mengutarakan duniawi gitu. Ya, Itu saja. Siap. ya. Memang situasi agak sulit kalau dalam seperti itu ya. Kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan diri kita, apalagi kalau sampai kita dalam tahap dizalimi, mungkin itu eh, sangat sulit. Dan saran pun mungkin sulit untuk kita berikan kalau tidak mengetahui kasusnya secara detail ya, karena setiap kasus itu sebenarnya akan berbeda penanganannya.
Setiap kasus itu punya kondisinya masing-masing. Karena itu butuh penanganan yang berbeda-beda. Karena kalau diseragamkan itu justru negatif. Nah, cuma khusus dalam konteks berdamai dengan diri, berdamai dengan diri ini saya selalu membagi dua hal ya. Ada ranah sosial, ada ranah personal kita. Nah, ranah personal kita ini adalah bagaimana kita memanage sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Memanage itu adalah dengan melihat bahwa segala yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya harmoni. Harmoni dan kekuatan untuk mengharmonikan itu yang paling penting di dalam diri kita. Bahwa yang harus menjadi nahkoda di dalam batin kita ini adalah hati ya, yang kalau dalam bahasa Quran itu yaumala yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Jadi Quran menjelaskan hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang mereka datang dengan kolbun salim, hati yang selamat atau hati yang sehat ya. Karena itu yang perlu kita perkuat sebenarnya dimensi batin kita, hati kita. Karena kalau hati kita bisa berdamai, insya Allah eh, semuanya akan terlihat damai. Tapi kalau kita sedang marah, maka semuanya akan terlihat marah ya. Jadi tutur kita marah, penglihatan kita tidak damai, karena hati kita sedang tidak damai. Nah, karena itulah yang perlu kita membuat bagaimana kita ini tenang itu adalah dengan eh, menenangkan hati kita. Menenangkan hati dengan mengingat ilah ya. Seperti dalam bahasa Quran, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan kalau kita praktekkan mengingat Tuhan dalam hati ini, itu sebenarnya luar biasa sekali manfaatnya. Saya jamin ya kalau orang yang mempraktekkan zikir hati, zikir yang dia lantunkan terus-menerus dengan hati, insya Allah selain Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk ke dalam dirinya, dia juga akan merasakan kedamaian di dalam hatinya, di dalam dirinya, seperti itu. Jadi cara berdamainya itu kalau dalam praktek-praktek Islam itu adalah dengan memanage hati kita untuk bagaimana hati kita ini senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Siap, Ustadz. Terima kasih. Wah, makin dalam nih, makin siang nih. Menghadirkan Allah di dalam hati itu akan menjaga kita tuh ya. Akhirnya lisan kita terjaga, ketenangan kita terjaga. Tapi itu perlu latihan banget kayak Ustadz ya. Mencapai kondisi itu. Berzikir terus mengingat Allah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Jabir. Makasih. Dan saya ingin memilih satu pertanyaan atau mungkin di kolom chat karena ini masih ada waktu juga. Insya Allah kita sampai jam 7 pagi nanti. Ini saya ada yang menarik nih, Ustaz, dari salah satu penanya di kolom chat. Bisa jadi ini juga dialami beberapa kita gitu ya. Ini ada dari Bu Nur Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, saya Nur dari Bekasi. Ustadz, sebelumnya rumah tangga saya harmonis. Namun setelah suami saya mendengar sesuatu tentang masa lalu saya, dari temannya itu membuat hubungan kami menjadi dingin. Saya sudah pernah cerita tentang masa lalu kepada suami. Namun minggu lalu beliau mendapat cerita lagi dari temannya. Dan sudah 1 minggu ini kami menjadi renggang. Saya sudah resign kerja dan menjadi IRT ikut suami. Namun kejadian ini membuat saya insecure dan tertekan. Bagaimana saya menyikapi hal ini, Ustadz? Wah, boleh, Ustadz. Nah, ini sudah di apa ya? Sudah Allah sebenarnya pesan-pesan ini sudah Allah berikan kepada kita. Misalnya dalam terkait dengan ayat pernikahan tentang mawaddah warahmah wa ja'alakum bainakum mawaddatan warahmah. Memang Tuhan mendahulukan kata mawaddah daripada rahmat. Itu perhatikan ayat Al-Quran. Mawaddah dulu baru kemudian rahmat.
mawaddah itu adalah rasa ketenangan dari kedua belah pihak. Nah, makanya kalau suami istri sudah memutuskan, sebenarnya dia sudah memutuskan tentang ketenangan tadi. Dan ketenangan. Apa itu ketenangan? Ketenangan adalah ketika melihat suami melihat istri, istri melihat suami, kedua-duanya merasa tenang. Nah, kalau dua-duanya merasa tenang, barulah kemudian Tuhan memberikan rahmatnya. Makanya rahmat itu setelah mawaddah. Mawaddah dulu, mawaddah, warahmah. Kalau tidak ada mawaddah, rahmat itu tidak akan datang. Nah, jadi mawaddah itu rasa ketenangan. Nah, kalau ada yang mengganggu, seharusnya dia harus kembali ke kata mawaddah tadi. Makanya apalagi kita harus menyadari kalau hanya melihat aib ya, setiap orang itu pasti punya aib. Tidak satupun dari kita yang semuanya hanya kesempurnaan itu. Dalam diri kita itu pasti ada aibnya dan pasti ada baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Jadi mencari aib itu sebenarnya sebelum menikah justru, kan? Sebelum menikah. Jadi kalau mau cari aib itu justru dan itu anjuran dalam Islam juga. Jadi kalau misalnya sudah menentukan pasangan untuk menikah, memang kita dianjurkan untuk melihat aib-aibnya dulu sehingga nanti kalau menikah itu sudah kita bisa menerima dengan baik. Nah, tapi kalau sudah memutuskan itu kita harus bisa menerima semuanya dengan filosofi tadi bahwa setiap dari kita ini pasti ada aibnya. Dan kalau masing-masing cari aib itu memang itu pasti rumah tangga akan hancur karena pondasinya pada aib. Karena itulah Quran mengingatkan pondasinya itu adalah mawaddah, mawaddah, ketenangan, rasa ketenangan dalam hati. Jadi kalau sudah memutuskan untuk menikah dan sudah menikah, harusnya semuanya adalah saling percaya. Jadi masa lalu itu tidak usah diungkit lagi. Karena itu aib masa lalu, aib dan setiap orang itu pasti punya aibnya. Tidak satupun dari kita yang hanya memiliki kesempurnaan semata. Jadi mungkin ini butuh penanganan khusus ya. Mungkin sebaiknya ada yang mendekati suami untuk mengingatkan dia bahwa kalau kalau masa lalu itu ya masa lalu, apalagi sebelum itu ya itu lebih bagus kita uh, apa ya mengembalikan semuanya kepada Ilahi bahwa kalau bersandar kepada aib itu tidak akan ada selesainya. Dari satu aib ke aib lain terus seperti itu. Kita ini kalau hitung-hitung aibnya kita juga luar biasa banyaknya ya. Makanya ada hadis dijelaskan, seandainya manusia saling mengetahui aib masing-masing, niscaya mereka akan saling berlarian gitu. Tidak akan yang mau berkawan gitu, bertemu, saling berlarian kalau fondasinya adalah aib. Makanya fondasinya adalah eh, ya masa kini sekarang ini dan saling berbuat baik sebagai satu sama lain. Ya, terima kasih. Siap, Ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Nur dari Bekasi tadi. Terakhir ada Ustadz nih, satu lagi di terakhir-terakhir. Ini dari Bu Indaryati. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya kalau suami NPD terus turun ke anak? Adakah tip keluar dari zona itu agar anak saya nggak berkelanjutan? Saya takut kalau anak saya nantinya terulang kembali dalam rumah tangga anak saya katanya. Gimana tuh Ustadz menyikapinya? MPD apa ya? NPD itu jadi kayak apa ya? Berlebihan mencintai diri sendiri gitu. Jadi Oh, semuanya tentang dia. semuanya tentang dia. Nah itu bahaya sih kalau semuanya tentang dia. Yang tadi kita jelaskan akarnya Iya, iya. self love ya. Self love semuanya tentang dia itu biasanya agak sulit untuk melihat yang lain. Agak sulit untuk melihat yang lain. Nah, biasanya orang seperti ini fokus di kerja saja. Fokus di kerja, fokus di pada pencapaian-pencapaian dia dan lebih menaruh perhatian kepada keluarganya. Seperti itu. Memang uh, agak seram sih kalau ada keluarga seperti itu karena ya akhirnya semuanya tentang dia dan yang lainnya dinomor duakan. Makanya sebagai pasangan itu seharusnya membagi dua ya.
yaitu kepada ada ranah di luar rumah dan ada di dalam rumah gitu. Kalau dalam rumah itu sebisa mungkin dan semampu kita untuk menciptakan suasana yang harmoni, yang tenang dan seterusnya. Apa yang ada di luar itu tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam rumah. Nah, karena banyak orang yang bisa melihat konteks dalam kehidupan dia gitu. Jadi seolah-olah semuanya tentang dia. Mungkin karena ya dia yang bekerja, dia yang ini dan seterusnya. Jadi seolah-olah semuanya itu dia menjadi ini ya, apa eh, penentu atas segalanya itu dalam rumah tangga. Padahal kalau kita menyadari bahwa Tuhan memberikan rezeki itu bukan cuma kepada konteks personal, tapi juga memberikan eh, rezeki itu kepada keluarga. Jadi keluarga itu ada sendiri rezekinya. Makanya dalam hadis kalau orang lagi berjarak dengan suami istri, itu biasanya rezekinya juga berjarak. Rezekinya juga berjarak karena rumah rumah tangga itu ada rezekinya, ada rezekinya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami ya. Jadi kalau keluarga itu sendiri punya rezeki, bukan meskipun misalnya suami yang mencari rezeki, tetapi itu hanya jalan-jalan bagaimana Tuhan itu memberikan rezeki kepada keluarganya. Jadi sebenarnya seharusnya kalau dalam keluarga itu tidak ada egosentris ya. Nah, ini yang saya maksud yang saya jelaskan tadi bahwa kenapa Rasulullah ketika menyebut kalau cari pasangan itu yang nomor satu adalah agama. Itu bukan sekedar ritual sebenarnya, tapi lebih kepada worldview-nya, pandangan dunia Islam bagaimana melihat segala sesuatu. Nah, termasuk ini, misalnya terhadap rezeki ya, terhadap rezeki. Nah, Tuhan itu memberikan rezeki bukan cuma kepada personal tadi, tapi pada keluarga. Makanya keluarga itu sendiri ada rezekinya. Dari satu sistem keluarga itu ada rezekinya. Dan ini mungkin sulit didapatkan di luar ya. Kalau di luar itu lebih kepada personal-personal. Nah, makanya mereka itu eh, di ada menikah itu ya, tapi rezekinya masing-masing gitu. Jadi menikah, tetapi karena kerja masing-masing sudah rezeki masing-masing dan seterusnya tidak ada sharing. Nah, Islam sebenarnya fondasinya tentang rahmat, tentang mawaddah, tentang ketenangan, tentang sharing, tentang berbagi. Dan ini justru menciptakan suasana yang indah ya. Kecintaan itu justru ada di sini ketika kita bisa sharing kebahagiaan, sharing keceriaan dan seterusnya. Ya akhirnya semuanya menjadi happy, tenang, bahagia dan insya Allah bertemu dengan orang-orang itu menjadi bahagia juga, men-share kebahagiaan kepada orang-orang luar. Ya, terima kasih. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga sudah mengikuti sampai dengan hari ini, gitu, sampai dengan siang ini. Halo, suara saya hilang ya tadi ya. Mohon maaf banget. Iya, terima kasih Ustadz dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di Meaningful Ways. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa informasi. Mungkin kakak operator boleh ditampilkan terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Allah sudah berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Allah juga berfirman di surat Ibrahim ayat 51. Liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat. Allah pasti akan membalas semua perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan alam barzah yang baik, supaya kita mendapatkan balasan yang baik pada saat kematian kita, apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Dan juga kita perlu mengetahui apa saja balasan kengerian yang akan kita dapatkan di bawah kuburan kita pada saat kita sudah mati dan memasuki alam barzah. Oleh karena itu, jangan lupa hadir di kelas eksklusif Meaningful Ways Beyond the Grave. Jangan lupa daftar, karena kalau tidak daftar nanti kehabisan kuota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia infonya Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin bergabung dengan kelas eksklusif kita di pekan ini. Tapi bukan Sabtu Ahad ya seperti biasa, tapi Jumat dan Ahad. Jadi besok kelasnya silakan boleh daftar dulu. Itu linknya ada di kolom chat. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah. Beliau merupakan mentor dari Meaningful Ways. Kita akan bahas tentang Beyond the Grave. Wah, 2 hari kita akan bahas itu bersama Ustadz Indra. Silahkan daftar aja dulu. Seperti biasa, nanti ada pilihan infak yang bisa diberikan atau bisa gratis juga nggak apa-apa kok. Yang penting terus mendoakan, terus bantu mensyiarkan dakwah di Meaningful Ways ya. Yang penting Bapak Ibu tergabung dulu di grup pesertanya. Dan juga bagi yang ribet Kang Reza terlalu banyak daftar-daftar, silakan boleh bergabung juga ke keluarga besar MSP. Nah di keluarga MSP ini teman-teman semua selain dibersamai oleh Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar, ini akan mendapatkan kelas-kelas eksklusif tanpa perlu daftar-daftar lagi ya, karena semuanya nanti akan dibagikan aksesnya di sana juga. Itu untuk informasinya dan sebelum ditutup kepada Ustadz Jabir, ada meaningful statement yang diberikan pada hari ini Ustadz, boleh Ustadz, sebagai penutup kita pagi hari ini. Nah, em, terima kasih banyak. Saya sudah diundang di Meaningful ini. Dan yang menakjubkan sebenarnya, em, kita bicara tentang berdamai dengan diri dan memang kita harus menyadari ya bahwa selama kita tidak mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak berserah diri dan tawakal kepada Ilahi, tentu kita sangat sulit untuk berdamai dengan diri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Ilahi. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Jabir, jazakallah khair. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi pondasi nih. Minimal kita bisa melatih berserah diri kita, tawakal kita kepada Allah. Sehingga mudah menerima diri, mudah berdamai dengan diri gitu ya. Dan itu mungkin untuk hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi yang selalu hadir setiap hari, setiap pagi belajar bersama Meaningful Ways. Insya Allah besok ketemu lagi di kelas eksklusif dan Sabtu juga insya Allah masih ada kelas reguler ya. Dan untuk menambah keberkahan, jangan lupa untuk terus saling mendoakan ya keluarga kita semua di sini dan khususnya kepada guru-guru kita yang senantiasa membersamai webinar Meaningful Ways. Yuk, mari kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk beliau-beliau ya. Dan hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Ustaz Jabir dan keluarganya. Allah jaga beliau dengan penjagaan terbaiknya, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya Ustaz. Dan tentu saja semakin disayang sama Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Yuk kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Ustaz Jabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah fikum. Semoga sehat selalu. Jazakallah khair Ustadz dan Selalu Mas Ustaz, Reza. Reza, sehat Sehat selalu. semuanya. Sehat Waalaikumsalam. semuanya. Berkah selalu ilmunya Ustaz. Sehat-sehat semuanya. Izin tutup ruangan Zoom-nya ya. 5, 4, 3, 2, 1.